Hai, kali ini aku akan mengajak kalian untuk sedikit berdiskusi santai di tengah pesatnya arus informasi dan perkembangan teknologi. Apakah kalian sadar akan bahaya yang mengancam kita semua? Bahaya ini menyangkut tentang kebebasan kita akan bersuara dan berpendapat, yang dimana kebebasan ini merupakan hal yang wajar yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28E ayat 3. Kebebasan bersuara ini terkait bagaimana kita menanggapi sebuah informasi, bagaimana kita mengeluarkan ekspresi pikiran kita, dan juga kebebasan lainnya. Tapi sayangnya, belakangan ini kebebasan yang kita maksud sering melewati batas wajar dan menimbulkan banyak perselisihan. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan yang mana banyak dibicarakan oleh orang, yang sering disebut sebagai pisau bermata dua, dan yang akan kita bahas kali ini. Ya, UU ITE. Menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik, menambah panjang deretan artis yang terjerat undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Di Indonesia, banyak sekali masalah-masalah yang berhubungan dengan UU ITE. Kasus-kasus seperti penyebaran video asusila, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, hingga penghinaan di media sosial yang berhubungan dengan SARA ataupun tidak, semua ditanggapi oleh pemerintah dengan mengeluarkan sebuah instrumen hukum berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atas Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang bersihkan perubahan atas undang-undang sebelumnya. Secara sederhana, UU ITE ini merupakan undang-undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi di sini bukan hanya data berupa tulisan, tapi juga termasuk suara, peta, gambar, rancangan, yang dimana semua ini sudah diolah dan mempunyai arti, serta bisa dipahami oleh orang-orang. Sementara itu, transaksi elektronik ini merupakan sebuah perbuatan hukum yang dimana menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Permasalahan mengenai UU ITE ini baru akan kita rasakan ketika kita masuk ke dalam pasal-pasal yang ada. Karena banyak sekali pasal-pasal yang dianggap sebagai pasal karet yang menimbulkan banyak multitafsir. Disinilah berbagai pihak seperti masyarakat, pemerintah, dan juga penegak hukum diuji untuk bisa cermat dalam melihat setiap pasal yang terdapat dalam UU ITE. Misalnya kita ambil pasal 27 ayat 3. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa larangan bagi setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang menyangkut penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, jika kita perhatikan, tujuannya sangatlah baik. Di mana dengan adanya pasal ini, maka ketika orang menggunakan media sosial, orang tidak boleh untuk melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik. Namun, banyak oknum ataupun pihak yang menggunakan pasal ini untuk membunuh aspirasi dan juga kritik yang sebenarnya bersifat positif. Begitu juga dengan apa yang terdapat pada pasal 28 ayat 2. Dalam pasal ini menegaskan bahwa setiap orang itu dilarang untuk melakukan ujaran kebencian yang dimana berkaitan dengan SARA. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam. Tentunya sebenarnya tujuan dari pasal ini adalah untuk menghindari perselisihan akibat dari perbedaan-perbedaan yang ada, yang mana perbedaan ini menyangkut suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Dua pasal ini sudah sangat menggambarkan kenapa adanya pro dan kontra terhadap UU ITE. Dan dengan hal ini maka kita bisa melakukan evaluasi bersama agar kita tidak selalu menyalahkan hukum dan berpikir lagi agar kita tidak bersandar dalam hukum ketika kita berbuat hal yang salah. Hukum ada untuk menciptakan ketertiban. Kita bisa ibaratkan seperti benteng yang kokoh, yang dimana ini bisa digunakan sebagai pedoman ketika kita mengeluarkan aspirasi dan juga pemikiran kita. Sudah sepatutnya sebagai generasi harapan bangsa, kita untuk mulai sadar akan adanya hukum, tentang segala aspek yang berhubungan dengannya, dan juga apa tujuan dari dibuatnya hukum tersebut. Karena kita ketahui bersama, bahwa jejak digital tidak akan pernah bisa hilang. Saya Pande, gracias.